Nah, ila itu suami bersumpah tidak mempergauli istrinya dalam waktu tertentu untuk mendidik istrinya. Wah, cocok ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Pagi-pagi kita berada di mana ini? Ada yang kenal dengan masjid yang di belakang itu? Nah, komen di bawah yang kenal ya. Ada di sebuah daerah terkenal kok di Jakarta Timur, Ustaz. Jakarta Timur. Masya Allah. Pagi-pagi sudah nyampe sini, alhamdulillah. Menyapa teman-teman subscriber yang lama mungkin nggak nongol-nongol lagi. Nah, alhamdulillah kita nongol dan jauh berada di Jakarta Timur. Buat teman-teman yang rumahnya di sekitar sini boleh komen dong. Siapa tahu bisa ketemu kita subscribernya. Masya Allah. Gimana Pak Lufi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, kabarnya? sehat. Alhamdulillah sehat. Masih seger aja kayaknya. Cerah ya, karena pagi itu cerah. Kena cahaya pagi. Cerahnya kena cahaya, Masya Allah. Oke, kita seperti biasa akan berbincang-bincang tentang masalah keluarga ini kayaknya. Wes, spesial keluarganya Pak Lutfi. Apa nih masalah keluarga apa nih yang mau dibicarakan ini? Ada itu sering pertanyaan itu begini, Set. Kok itu suami saya tuh nggak pernah menggauli saya, emang boleh toh? Gitu. Emang boleh toh? Gitu. Bingung saya jadi pertanyaannya gitu. Mau dijawab, Set. Boleh nggak suami nggak menggauli istri itu? Tidak menggaulinya itu sebabnya apa dulu? Kan semuanya kan harus ada sebabnya. Oh gitu. Ada orang yang nggak menggauli istri karena dia nggak mau. Kalau nggak mau itu apa sebabnya kan? Oh iya. Nggak mau karena dia ingin menyakiti istri, tentu nggak boleh. Ada yang mendolimi karena itu haknya istri kan. Istri nggak diberi. Ada yang nggak menggauli karena itu mendidik. Nggak menggauli tapi mendidik. Mendidik. Emang ada? Ada. Itu kalau dalam fikihnya itu namanya ila gitu. Ila. Ila. Nah, ila itu suami bersumpah tidak mempergauli istrinya dalam waktu tertentu untuk mendidik istrinya. Berarti karena mendidik tentunya istri punya kesalahan atau ya, gimana? Ya, jadi mungkin dijelaskan sebab-sebabnya itu, Zat. Oh, ternyata ada pemirsa. Jadi sebentar, Zat. Jadi ternyata ada suami itu yang tidak mempergauli istrinya dan itu karena suami tadi mendidik istrinya karena satu kesalahan. Satu kesalahan. Nah, sekarang kesalahannya apa, Zat? Nah, gini. Jadi saya ulangi dulu ya. Jadi ila itu pemirsa, ila itu sumpahnya istri, sumpahnya suami, saya ulangi, sumpahnya suami untuk tidak mempergauli istrinya dalam waktu tertentu. Tertentu itu bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, maksimalnya 4 bulan. Ada maksimalnya? Maksimalnya 4 bulan. Itu karena istri dianggap melakukan sesuatu yang tidak bagus, tidak benar. Kesalahan. Kesalahan. Nah, misalnya kalau kisahnya Rasulullah SAW dan para istrinya itu pernah mengilak istri-istrinya itu sebulan karena meminta jatah harta yang di luar kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau meminta sejumlah harta yang Nabi tidak menyukai itu. Jadi Rasulullah pernah
pernah mengilah istri-istrinya. Tidak mempergauli istrinya dalam Sampai waktu itu 1 1 bulan. bulan. Oh, kalau anunya 1 bulan ya. Nah, tapi maksimal dari 4 bulan. 4 bulan. Oh, maksimalnya boleh 4 bulan. Mm-mm. Jadi boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, yang penting tidak boleh melebihi 4 bulan. Jadi misalnya sumpahnya gini, saya tidak akan mempergauli kamu Mm-mm. sampai 1 bulan misalnya. Berarti sumpahnya 1 bulan nih. Mm-mm. Jadi baru boleh mempergauli istrinya kembali setelah 1 bulan. 1 bulan. Oh gitu. Nah, lantas ada pertanyaan lagi, Zak. Gimana tuh? Nah, mungkin tadi yang kisahnya Rasul itu perlu diperjelas itu permasalahannya itu, nanti bias kalau nggak diperjelas ke pemirsa. Jadi istri Rasulullah itu tadi kesalahannya apa, Ustaz? Gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kalau mendapatkan harta, itu kan tidak pernah nginap sampai bermalam-malam, dibagikan gitu. Nah, sebagai seorang wanita pengen dong punya juga gitu. Oh. Pengen dong. Nah, kalau Nabi di luar nafkah berarti. iya di luar nafkah. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan nafkah sebenarnya. Sudah. Tapi apa ya, naluriah wanitanya dia pengen punya harta dong, punya simpenan gitu. Sehingga para istri ini semacam mengajukan permohonan kepada Nabi SAW untuk dia diberikan Harta sejumlah lebih. harta ya. Oh. Nah, itu membuat Nabi tidak nyaman. Oh. Dan itu malah kesalahan kan? Iya, Sampai membuat Nabi marah kan? iya, nggak nyaman lah ya. Nggak Nabi nyaman. itu nggak nyaman sehingga bersumpah untuk tidak mempergauli mereka selama 1 bulan. Ada anunya, Ustaz, dalilnya. Itu kalau ada di dalam surat Al-Ahzab itu ada tentang kisah ini. Jadi ayat 25, 26, 27 itu tentang Berkisah tentang itu ya. tentang itu. Katakan wahai Nabi, kalau mereka itu menghendaki harta yang mereka minta, maka akan aku berikan mut'ah dan akan aku ceraikan dengan yang baik. Mut'ah itu apa, mut'ah? Mut'ah itu pemberian sejumlah harta. Oh. Karena perceraian itu diberilah mut'ah. Mut'ah itu pemberian untuk membahagiakan istri yang diceraikan. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah katakan, tapi kalau mereka menghendaki Allah dan Rasulnya dengan bersabar dengan apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik di akhirat, yaitu surga. Tapi kalau mau dunia harta nanti akan dikasihkan, habis itu dicerai. Tapi kalau bersabar, Ya. maka Allah ganti nanti dengan surga. dengan surga. Masya Allah ya. Nah, itu sebulan penuh itu. Sebulan penuh Makanya tidak ganti. para istri Nabi itu sampai ya Allah nunggu sebulan itu seolah-olah bumi itu sempit karena merasa bersalah atas permintaannya tadi. Makanya Ibunda Aisyah itu salah satunya yang kisah masyhur itu, beliau ngitungin tiap hari itu ngumpulkan biji batu itu 1 kerikil ya. 2 sampai Saking kangen ya. iya, saking merasa bersalah, rindu pada Nabi, ingin bercanda dan segala macamnya sebagai lazimnya suami istri gitu. Sampai harinya itu dihitung. Kurang berapa lagi, berapa lagi. Sampai ketika jumlahnya itu sudah 29, Nabi datang. Dan pertama kali setelah dihitung Nabi, gilirannya kepada Aisyah. Jadi istri yang pertama kali didatangi oleh Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi datang, Aisyah mengingatkan, ya Rasulullah, ini baru hari 29. Nah, gitu. Maksudnya Aisyah ini belum genep 1 bulan gitu. Nah, Terus? Akhirnya Nabi mengatakan bulan itu dalam Hijriah itu memang yang ada begini, segini, begini, ada yang 30 hari, ada yang begini, sama kok 1 begini. 29. Jadi 1 bulan Hijriah itu ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Maksudnya Nabi udah sebulan nih, kan aku bilangnya sebulan bukan 30 hari. Ya. Nah, bulan ini kebetulan 29. Jadi 29 itu ya juga sama dengan sebulan, karena dalam bulan Hijriah
Ada yang Bulan itu 29, ada yang 30. 30. Nah, itu mungkin ada pertanyaan Ustaz dengan mungkin sebagai wanita juga, wah kok kayak gitu kok jadi kesalahan Ustaz. Kok jadi kesalahan? Emang nggak boleh istri meminta harta lebih, nafkah lebih gitu Ustaz. Nah, ini yang seperti apa yang kesalahan ini gitu? Kita ini kan hidup berumah tangga itu kan sesungguhnya mengejar kehidupan akhirat. Jadi dunia itu memang dijadikan Allah sebagai lahan untuk mencapai akhirat. Jadi bukan dunia sebagai tujuan kesenangan. Oh. Jadi orang yang beriman itu dalam hal dunia itu ya secukup kebutuhan saja. Ya. Gitu, secukup kebutuhan. Jadi tidak sampai ditumpuk-tumpuk, sampai disimpan-simpan begitu. Apalagi dipamerkan. Apalagi dipamer-pamerkan. Nah, Nabi mendidik istri keluarga beliau itu ya supaya hidup sederhana. Kalau punya harta itu segera disalurkan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Dan ini tentu keistimewaan Nabi dan keluarganya. Tentu tidak mungkin kita sebanding dengan kebaikan Nabi dan keluarganya. Tapi paling tidak mengajarkan pada keluarga kita bahwa tujuan hidup itu adalah akhirat. Dunia itu sekedarnya aja lah. Makanya ada ungkapan hidup di dunia itu hanya seperti orang yang mampir minum. Ya sekedar bertahan untuk hidup gitu. Di rest area lah ya. Perjalanan masih panjang. Ya kalau memiliki harta boleh memiliki harta yang halal, tetap boleh. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kemudian meminta itu di luar kewajaran dan kemampuan suami, ini menjadi catatan bagi kehidupan rumah tangga. Nah, salahnya seorang istri itu apakah ada batasannya Ustaz? Apa aja misalkan kesalahan-kesalahan istri yang bisa membuat suami itu bersumpah untuk tidak menggauli? Sebenarnya pada dasarnya sumpah itu atau ilah itu bisa dilakukan untuk meluruskan istri yang bengkok. Jadi akhlak yang buruk, ketaatan yang diragukan gitu. Maka salah satunya adalah cara meluruskannya adalah dengan melakukan ilah ini. Itu. Jadi ilah itu betul-betul harus dicatat, bukan untuk menyakiti istri bukan. Tapi untuk membimbing, mendidik. Jadi bukan, jadi para subscriber perhatikan bahwa bukan untuk menyakiti. Karena ada juga orang laki-laki tidak mau mempergauli istri karena untuk menyakiti. Bukan ben kapok gitu. Iya, ben kapok. Ben kapoknya di sini tuh supaya dia ingat lurus kembali. Gitu. Lurus kembali dari tujuan kehidupan berumah tangga itu. Bahwa istri itu ada kesalahannya. Ya, harus ada yang diluruskan. Tapi perlu dijelaskan gitu ya, Ustaz ya? Ya, maksudnya nggak tiba-tiba gitu. Ya enggak dong, kan perlu biasa dijelaskan ke istrinya. Iya. Kesalahannya apa gitu. Maka rumah tangga itu kan sebenarnya kan pasti ada dong komunikasi. Ya. Tahu-tahu didiemin ya enggak juga. Tahu-tahu disumpahin ya enggak gitu. Pasti sudah ada komunikasi sebelumnya sehingga nanti dijelaskan, kamu ini loh salah kamu. Gimana? Oh, tetap aja. Ya sudah. Kalau gitu aku tidak akan mempergauli kamu selama sekian lama. Tapi itu tujuannya untuk mendidik. Ya. Bukan untuk menyakiti zolimi istri, bukan. Tapi itu untuk mendidik supaya istri melakukan kesalahan itu dia sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Kembali jalan yang benar. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Gimana tuh? Apa ya, kok tadi saya lupa malahan. Nah, setelah diilak, setelah disumpah itu sudah selesai gitu. Atau kalau nggak betah gitu, Ustaz. Nah, sudah suaminya sebulan gitu kan, sebulan gitu. Ternyata setengah bulan udah kangen kepada istrinya gitu. Itu bagaimana sih? Nganten baru ya. Curhat ini. Aduh gitu. Udah semangat gitu pengen meluruskan, ternyata
di tengah jalan dia nggak sanggup. Atau mungkin begini juga, bukan sekedar kangen ya. Mungkin dia melihat sesuatu yang lebih manfaat. Artinya dengan sumpah ilah suami ini kemudian istri sudah menyesal, berubah. sudah berubah gitu. Jadi nggak nunggu sebulan nggak nunggu sebulan, hanya di situ ada yang dilanggar ganti, yaitu konsekuensinya yaitu kita melanggar sumpah. Iya, si laki-lakinya melanggar sumpah Suaminya. Nah, karena melanggar sumpah, membatalkan sumpahnya itu, maka nanti ada kafarat sumpah. Ada kafarotnya, teman-teman. Ada dendanya. Apa tebusannya. Apa itu denda? Nah, dendanya itu bisa memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Makanan atau pakaian untuk 10 orang. Atau ya? Ya. Atau. Jadi boleh makanan, boleh pakaian. Boleh pakaian. Nanti ukurannya yang wajar gitu. Yang wajar tuh yang biasa dimakan. Nah, yang biasa dimakan kita, yang atau biasa dipakai kita. Jangan yang lebih buruk dari yang biasanya. Kalau itu tidak memberatkan, tidak berlebih-lebihan memberatkan kita, ya tidak mengapa. Oh, begitu. Gitu. Meskipun harinya itu kurang sehari atau hari. Iya, sama aja. Sama. Ya dia kan melanggar sumpahnya itu. Intinya melanggar ya. Ya, melanggar kemarin sumpah terus sekarang dibatalin. Padahal baru seminggu udah kapok nih, udah sama-sama menyadari ya sudah. Baik itu yang baik itu untuk kebaikan lah intinya. Membatalkan itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan satu, mungkin istrinya bisa berubah gitu. Atau suaminya juga kangen misalkan seperti itu. Jadi itu kalau tidak maka dia membebaskan budak. Oh, tadi ada satu lagi. Membebaskan budak. Memberikan makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Pakaiannya atau juga membebaskan budak. Nah, kalau tidak ada maka yang ketiga. Oh, ada lagi. Iya, yang ketiga berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ya. Jadi sebagai pengganti sumpahnya itu dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Oh, ya. Kan enak kan agama kita ini kan. Masya Allah ya. Dari yang berat gitu, ada yang solusi ringan. Masya Allah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita memang mampu untuk memberikan makan orang minum, miskin, itu ya maka kita berikan. Gitu. Tapi kalau kita tidak mampu ya ambil yang paling terakhir. Bersumpah berpuasa 3 hari. Selama 3 hari. Berturut-turut. Jadi kalau sekali lagi bahwa ilah ini bukan niatnya untuk menyakiti atau menyiksa istri. Karena memang karunia jima, karunia berhubungan suami istri itu adalah karunia yang rizki yang diberikan oleh Allah. Nah, makanya kalau ada suami istri kok tidak berhubungan dalam konteks yang ini kan sebenarnya itu sama-sama tersakiti sebenarnya. Tapi demi meluruskan rumah tangga itu supaya tetap lurus ada jalur yang benar. Nah, itu dilakukan itu. Ya. Namanya ilah. Tapi kalau semata-mata hanya ingin, biarin lo, nggak diapa-apain istrinya. Nah iya, nggak boleh. Nah, kadang-kadang istrinya nggak salah apa-apa kok, tahu-tahu nggak diapa-apain seperti itu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau yang nomor 1 tadi nggak boleh, tapi kalau yang kedua ini dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga. Supaya selalu lurus pada tujuan awal bahwa membangun rumah tangga itu berkumpul di dunia dalam kebaikan, nanti berkumpul lagi di akhirat juga dalam kebaikan. Masya Allah. Gitu ya, jadi pertanyaannya tadi sudah terjawab. Ternyata memang boleh suami itu tidak menggauli istrinya, tetapi ada 2 poin tadi. Yang pertama yang tidak boleh itu adalah dalam rangka untuk menzolimi, dan yang boleh itu ternyata namanya tadi adalah untuk ilah ya, dalam rangka untuk tujuannya itu untuk mendidik supaya istri itu atau keluarga itu dalam koridor yang benar. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita hari ini berada di Masjid Atin. Wah, dikasih. Masjid Atin ya. Daripada nanti penasaran. Hari ini kita berada di Masjid Atin. Masya Allah, jauh di
Jakarta Timur. Oke. Oke, gitu aja. Silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, komen-komen di sini yang rumahnya dekat sini ya. Siapa tahu bisa dikunjungin. Ya udah. Segitu aja, Sat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.